Haleluya, shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tapi kita akan baca beberapa ayat saja. Kita mulai dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Hari ini kita melihat apa makna dari pasal ini, daripada ayat ini, bahwa dikatakan akulah pokok anggur, Yesuslah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Bahwa Yesus menjadi pokok anggur yang benar itu atas inisiasi Allah Bapa. Itu atas rencana Allah Bapa. Kenapa? Karena manusia sendiri tidak akan bisa berbuah. Dengan usaha kita, dengan cara kita tidak akan bisa berbuah. Sudah teruji dengan diberikannya hukum Taurat kepada manusia. Tidak ada manusia yang bisa sanggup melakukannya. Sehingga buah yang dihasilkan manusia saat itu adalah buah yang asam, buah yang tidak bisa dinikmati, buah yang tidak bisa dimakan. Karena apa? Karena atas usaha sendiri. Sehingga Allah Bapa menyadari bahwa manusia harus tinggal di dalam Yesus supaya ia menghasilkan buah yang banyak, dan buahnya itu juga manis, bisa dinikmati. Sehingga Allah Bapa yang adalah pengusahanya, Bapa yang mengusahakan, yang menginisiasi hingga mengutus Yesus Kristus yang adalah Dia sendiri dalam rupa manusia turun ke bumi ini supaya saya dan saudara bisa tinggal di dalam Dia. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia, kita akan menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa dinikmati. Artinya Yesus datang ke bumi ini, ke dunia ini, untuk memampukan kita. Jadi apa yang kita tidak bisa, itu akan dibisakan ketika kita ada di dalam Yesus. Apa yang kita tidak punya, kita akan punya ketika kita ada di dalam Yesus. Jadi hari ini yang kita pelajari di sini, Yesus itu yang memampukan kita, yang membisakan kita. Coba kita lihat ayat yang kedua tadi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, ini yang sering disalahartikan. Kata dipotong sering dipakai untuk menghakimi orang. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dicampakkan, akan dibuang. No. Kata asli yang dipakai di sana adalah aero. Aero itu adalah lift up, diangkat, bukan dipotong. Seorang pemilik kebun anggur, dia tidak datang ke kebunnya membawa sabit, tapi dia membawa ember untuk membersihkan anggur ini. Jadi kata dipotong kurang tepat, tapi itu diangkat, aero, lift up. Jadi di masa-masa anggur sedang berbuah, kalau misalnya datang hujan atau apapun itu, akan ada batang-batangnya yang akan jatuh dan bisa kena ke tanah atau ke lumpur. Dan ketika batangnya ini jatuh ke lumpur, jatuh ke tanah, sehingga menghambat matahari datang, menghambat pertumbuhannya, sehingga dia tidak bisa berbuah. Inilah yang membuat dia tidak berbuah. Dan selama ia tinggal di pokoknya, dia tidak akan dipotong. Tapi yang dilakukan itu adalah mengangkatnya. Jadi ini batang yang jatuh atau yang tertimbun di tanah, di lumpur, itu akan diangkat dan dibersihkan oleh pemilik kebun ini. Lalu setelah diangkat, ditempatkan di tempatnya yang bisa
menerima matahari secara benar, dia akan berbuah selama dia ada tinggal di pokoknya. Karena dikatakan bahwa pokok anggur yang benar itu adalah Yesus. Selama kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tidak akan membiarkan kita tergeletak, tapi kita akan diangkatnya, kita akan di-aero, kita akan di-lift up, diangkatnya supaya kita bisa menghasilkan, supaya kita bisa dipulihkan, mendapatkan yang seharusnya kita dapatkan. Itu maksudnya aero di sana. Tapi kita lihat pada ayat yang ke-6. Oke, ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Yang selanjutnya adalah pokok ranting yang tidak tinggal di pokoknya. Artinya sudah terpotong, sudah patah, tidak tinggal lagi di dalam Yesus. Itu kalau sudah tidak tinggal di dalam Yesus, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia akan mati kering dan dibakar itu. Tapi selama kita tinggal di pokok itu, selama kita ada di dalam Yesus, kita tidak akan dipotong. Kita akan diangkat, di-lift up, di-air oleh Tuhan. Tapi ketika kita lepas dari pokoknya, ketika kita tidak ada di dalam Yesus, disitulah kita mengalami kekeringan. Disitulah kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, bahkan sampai kering dan dibakar. Kalau kita tidak cepat-cepat balik kepada Yesus, maka kita tinggal menunggu waktu kita dicampakkan ke dalam perapian. Nah, itu yang selanjutnya. Kalau kita lihat ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi setiap kita yang tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya kita akan berbuah banyak, berbuah lebat. Dan buat orang yang berbuah lebat, bisakah kita menyombongkan diri? Tidak. Karena itu bukan usaha kita. Itu bukan karena kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kebolehan kita. Tapi kita berbuah banyak. Itu semata-mata karena Tuhan Yesus. Sehingga tidak bisa seorang ranting tidak bisa menyombongkan diri, saya akan berbuah banyak, saya akan bisa berbuah lebat. Tidak bisa menyombongkan diri. Karena apa? Dia berbuah lebat, dia menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati. Itu karena ada Yesus, karena ada pokok anggur yang benar. Jadi hari ini kita belajar sama-sama bahwa karena Yesus, karena kasih-Nya kepada kita, Ia rela menjadi pokok anggur yang diusahakan oleh Bapa di surga. Dan mari kita tinggal di dalamnya. Selama kita tinggal di dalamnya, kita akan berbuah banyak. Dan tidak akan pernah dibiarkan kita sampai tergeletak, tapi kita akan di-aero, diangkatnya, supaya kita menghasilkan buah. Selamat berbuah bersama dengan Yesus, kita akan hasilkan buah yang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.